Mm-mm. Saya ini bukan juri ya, saya Mbak Lisa ini bukan juri, kami ini orang biasa yang nge-live aja, udah. Kami orang biasa nge-live aja, suka silakan ditonton, nggak suka di skip aja, tinggal udah. Skip, kalau suka di blok aja, selesai kita berdua ini. Ya Mbak Elisa ya, kita ini Iya. bukan siapa-siapa, ternyata. Jadi ya kalau cocok dengan bahasan kita ya disimak, cocok lagi komentar, lebih cocok lagi naik, kayak gitu tuh, ternyata sebagainya ya. Jadi itu yang perlu apa namanya kita kuatkan dalam hal ini tentang semuanya karena saya nggak mau di dalam live saya ini masih orang berpikiran bagaimana kami hostnya Tretan saya kasih tahu ya Tretan kami hostnya sebelum acara live berlangsung kami 2 sampai 3 jam itu observasi materi terlebih dahulu loh. Anda pikir kami ngomong gini nggak observasi terlebih dahulu? Kami observasi 2 3 jam dulu. Saya di mobil itu lihat-lihat dulu materi-materinya, Scroll saya dulu, di Google nge-google dulu. dulu guys. Saya ngomong ke Mbak Lisa pelajari dulu materi ini Mbak, biar kita nggak bodoh nanti Mbak dan sebagainya. Ya oke Bang, ini pelajari dulu. Nanti kalau ngomong TikToknya tuh enak gitu loh, Tretan. Nggak orang asal ngobrol-ngobrol gini, enggak. Kita pelajari dulu materinya. Kira-kira bagaimana, ngefeknya kemana, gimana-gimananya. Mbak nggak usah nyebut nama, kita begini. Udah ada aturan-aturan yang saya buat ke Mbak Lisa berdua. Oh ya oke Bang, gini-gini Bang. Gitu. Jadi nggak semuanya tuh asal bunyi kita berdua, Tretan. Kalau kalian nulis cuma komentar gitu doang, gampang. Saya juga bisa komentar. Tapi bikin materi kayak begini, lu pikir gampang? Aduh, makanya kadang-kadang saya tuh nggak live tiap hari. Ya kenapa? Ya pusing mikir materinya, bahasan apa yang mau Betul, dibahas, yang kira-kira bikin naik. Ya Mbak ya? Yang betul bikin Mas, naik. Belum betul. lagi saya bikin papan buletinnya, terus kemudian balesin orang-orang yang WA-WA pribadi, atau nggak orang-orang yang di grup, balesin itu capek saya. Banyak banget dan sebagainya. Jadi, saya katakan ya, apa saya nggak punya kehidupan pribadi, saya punya kehidupan pribadi. Ini kan buat senang-senang aja hiburan. Selalu belum mendapatkan rupiah yang benar-benar kelihatan nyata ya Mbak Lisa ya dari ini ya nggak ada ya kita ya Mbak cuma hiburan aja ternyata Cuma hiburan hiburan aja aja. guys. Kita masih mengharapkan gaji guys tiap bulan guys. Iya, saya masih mengharapkan gaji juga dari pekerjaan saya pribadi. Jadi tidak ada kaitannya dengan ini ya. Jadi itu aja tretan dan sebagainya. Kalau nggak mau dibandingkan, kalau nggak mau dibahas atau bahasa kalian disenggol, ya nggak usah jadi juara satu ya. Ya memang juara satu karena kenapa? Karena kebetulan juara duanya lebih unggul daripada juara satu. Makanya dibanding perbandingan saya udah bilang sebenarnya si juara satu ini nggak salah. Tapi pada saat dia menjadi juara itu harus siap mentalnya. Kan kita udah sampaikan dulu begitu ya Mbak Lisa ya, Dari waktu awal lagi kita kompetisi. sebelum sebelum dia Di juara aja awal kita udah sudah. ngomong Mas. Waktu 4 besar Mbak ya, 4 besar 5 besar Mbak, 4 besar ya nggak salah ya. Itu udah ngomong kalau suatu ketika nanti juara satu ini bukan Valen dan kualitasnya di bawahnya Valen harus siap dibanding-bandingkan, mentalnya harus kuat ini. Harus kuat. Dan sekali lagi Tasya tidak salah. Tasya tidak salah teman-teman semuanya, tapi keadaan yang membuat akhirnya terkesan Tasya dipojokkan begitu loh, ternyata. Ya kenapa? Karena pas dibanding-bandingkan lagi gimana nggak dibandingkan representatifnya salah lirik terus, mas setiap masuk salah lirik terus ya gitu lagi, ya kan? Jadi begitu ternyata. Anak itu nggak salah, memang nggak salah, tapi posisinya yang membuat dia tuh apa ya? eh, Wrong man in wrong place ya Mbak ya, betul ya Mbak Ya, ya? betul. Wrong man in wrong place. Jadi dia tuh orang yang salah di tempat yang salah di akhirnya. Akhirnya banyak orang memperbincangkan hal tersebut terkait mengenai itu. Tidak bisa pun. Tapi ini sih menurut saya Bayi makin di sini Google. ini Iya, yang salah bayi-bayi Google betul. Yang salah bayi-bayi Google, Mbak. Kasihan ya, Tasyanya. Iya, yang salah bayi-bayi Google. Kasihan Tasyanya. kasihan dianya gitu ya. Ya namanya juga ya udah begitu. Tapi kan yang mendapat keuntungan dari sini semua sih menurut saya sampai hari ini ya Valen gitu. Mm-mm. Valen. Tapi lucunya Valen yang mendapatkan keuntungan lebih. Valen yang sering tampil berulang kali di berbagai. Kenapa? Karena orang bisa mencium mana yang berbau duit, mana yang tidak berbau duit. Kalau undang Valen pasti berbau duit, acaranya pasti rame. Coba nih ya. Saya jualan pentol lah. Saya jualan pentol. Saya bisa bersahabat dengan Valen, berteman sama Valen. Terus Valen bilang, beli pentolnya abang ini, abang Tretan, beli pentolnya abang Tretan. Ayo pesan-pesan peki-peki. Pasti banyak yang beli. Habis, Mas. Habis, Mas. Habis. Kalau dengan Habis pentol penjual saya. dengan Habis gitu rombong-rombongnya loh. itu habis licin. Habis. Apapun yang dijualnya licin, habis. Kalian Habis makan gitu nggak loh. makan juga nggak peduli. Yang penting kalian beli aja. Pasti beli. Mhm. Makanya Intinya saya tuh lagi pasti beli. mempelajari ternyata. Ini saya lagi mempelajari, nanti bisa saya praktekkan secara langsung begitu ya. Jadi, apa yang membuat orang-orang terkesima dengan kita? Itu loh Mbak, ini, besok ini kan saya di Jakarta ini kan saya mendampingi salah satu mendampingi saya sebut aja, mendampingi direktur BUMN, direktur utama BUMN untuk tampil di publik gitu Mbak ya. Saya mendampingi beliau gitu selama 3 hari. Karena beliau mau tampil publik. Saya tuh mikir, gimana caranya ya pada saat dia ngomong di depan publik, akhirnya orang terkesima, akhirnya tepuk tangan kenceng, dan akhirnya membuat orang-orang itu wow banget begitu loh.
Sama layaknya seperti Valen. Valen ngomong apa, orang itu percaya. Valen ngomong apa, orang terpengaruh. Ini saya lagi mempelajari Valen itu gimana sih caranya, observasinya gimana sih Valen itu seperti itu. Sehingga nanti pada saat saya mengajar untuk mendampingi beliau, itu saya bisa mencuri ilmu-ilmunya Valen, yang saya bisa copy paste ke beliau, sehingga karismatiknya itu keluar ternyata. Gitu loh ternyata. Iya, Karnaval Rans. Kapan Karnaval Rans ini? Kapan ya Mbak Karnaval Rans ini? Ini belum belum ini lagi lemas. Oh, sudah belum. Oh, belum belum. Ini juga kurang tahu sih Bas tanggal berapa Nah, gitu. bagaimana dengan Zabi, Pak? Aduh, gimana ya? Karena Zabi tidak terlalu naik dibandingkan Valen. bahasan-bahasan yang lain. Jadi kita nggak angkat Zabi, Tretan. Jadi kita bahas yang memang benar-benar hot, lagi panas. Itu kita bahas, gitu loh. Biar apa? Ya kamu coba bayangkan, kalau kalian ngomong cuap-cuap 2 jam, 3 jam, nggak ada yang nonton gimana? Seneng apa nggak lo? Saya balikan kepada teman-teman semuanya. Ya kita bahas suatu hal yang ramai diperbincangkan ya, Mbak ya. Kalau Zabi lagi rame, ya baru kita bahas Zabi. Ya sama lah. Iya. Kalau Valen lagi rame, ya owner-owner deketi Valen semuanya. Kalau yang lagi naik Zabi, ya owner-owner deketi Zabinya. Begitu ya Mbak ya? Iya betul, karena kan memang yang sekarang ya Jahbi itu ada, cuman masih di bawah masih di bawah Milan guys gitu. Jadi yang kita bahas ya yang update yang lagi panas-panas aja guys. Jahbi juga panas, cuman nggak begitu panas gitu. Oke. Mana nih Sobat Laut mau naik? Katanya mau naik. Sobat Laut mau naik Tretan. Ayo. Sobat Laut ini yang masuk ke grup kita Mbak. Oh, Grupnya fans club Valen kita. Oh ini mau naik. Ayo. 1 menit ya Bang. Sampai kesempatan sesuai dengan tema kita. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan ya, Bang. Ya, Menanggapi bahasan kita, Bang. oke siap. Bentar ya, Bang ya. Coba lihat mukanya sih, Bang. Seganteng apa sih, Bang? Siap, siap, Penasaran kita semua, Bang. Sobat siap, Laut siap. ini selalu aktif soalnya. Ganteng Valen kah Bang? Iya. Ya, Oh benar. mantap. Manis sekali. Manis, manis, manis. Ayo, silakan, Bang. Gimana? Apa kabar, Mas Taritan? Mbak Baik, Anissa, apa kabarnya. kabar? Sobat Laut, terima kasih, Bang. Baik 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 Silakan, Bang. Abang. Baik. Sebelum saya ke topiknya, Mas, saya mengucapkan terima kasih sama Mas Taretan yang telah menyediakan tempat untuk unek-unek ini sebagai pencerahan. Silahkan teman-teman kalau ada unek-unek, silahkan keluarkan di sini teman-teman. Jangan sampai saling menghina di luar kayak gitu, teman-teman. Saya mengucapkan seperti itu sama Mas Taretan. Terima kasih, Mas Taretan. Terima kasih, ya, Bang. Di sini saya Silakan, lebih Abang. ke ini, Mas Taretan, lebih ke Valennya aja sih, nggak mau ke yang lain. Kami ini saya sebagai perwakilan dari teman-teman Sobat Laut itu kami mendoakan Valen ini semoga diberikan kesehatan, semoga semakin menyalah lah ke depannya kan gitu ya. Dan semoga juga Valen ini tidak sombong gitu Mas. Semoga attitude-nya dijaga. Baik. Terus Valen ini juga semoga mengikuti aturan-aturan Indosiar agar supaya disayangin gitu loh, dipertahankan kan gitu. Karena apa? Karena Valen ini dibesarkan di sana. Karena Indosiar ini yang membuat dia terkenal sekarang ini kan gitu, Mas. Dan juga kita sebagai fan teman-teman, jangan lupa juga kita harus memberikan kontribusi. Jangan sampai kita mengupload video sebelum Indosiar itu mengupload dahulu gitu teman-teman, kayak gitu. Jadi gini teman-teman, itu nantinya etikanya nggak bagus teman-teman. Akhirnya apa, viewernya Valen itu berkurang nanti teman-teman. Kalau Anda itu membuat sebuah video, akhirnya yang lain itu viewernya ke situ gitu loh. Sedangkan di Indosiar nggak dipedulikan, berkurang kayak gitu. Ini yang saya sampaikan Mas, sering yang terjadi seperti ini kayak gitu. Jadi ayo kita tingkatkan teman-teman video Valen di Indosiar itu, jangan ke yang lainnya dulu karena ini membantu untuk adik kita. Dan yang seterusnya ini Mas, bagi saya sih gini Mas, bagaimana seorang peserta ini jagoan kita ini menjadi booming kembali itu tergantung sama Valen juga, dan juga tergantung pada kita sendiri sebagai fan-nya.
yang kita harus lakukan itu adalah memviralkan videonya Valen kayak gitu. Kuasai ini media sosial baik di TikTok, di Facebook, di YouTube, terus di IG itu kita kuasai, kita kemas sebaik mungkin. Kalau menurut saya seperti itu, Mas. Dan saya lakukan sekarang ini, Mas. Bagaimana adik kita ini memberikan kejutan sama adik kita seperti vote like itu, di mana ada saluran-saluran yang memberikan sebuah hadiah kayak itu, Mas, piala kayak lentera itu ya kan. Terus special word belum selesai sekarang teman-teman, special word belum selesai. Terus yang update banget belum selesai teman-teman, ada 3 yang belum selesai. Tolong itu teman-teman dicek terus teman-teman, biar adik kita ini tambah wow gitu, kata saya kayak gitu tuh. Itu dari saya, Mas. Oke, baik, terima kasih ya Bang sudah bergabung secara langsung. Semoga makin sukses dan juga makin solid untuk hubungan kita semuanya. Dan teman-teman semuanya kalau ingin bergabung dengan kami secara pribadi, langsung saja bisa bergabung di fans clubnya Valen yang kami buat secara pribadi. Teman-teman semuanya bisa langsung DM secara pribadi untuk bisa mendapatkan linknya dan juga bisa masuk ke dalam grup kita. Ini Bang Sobat Laut ini masuk ke dalam yang sangat aktif ya di grup kita ya, Mbak Alisa ya, yang dimana selalu memberikan updatean dan juga mengomentari banyak hal tertentu yang hidup baik sobat ya. Baik, terima kasih ya. Oke, baik. Oke, ternyata ya. Oke, Mbak Lisa, ada yang mau dibahas, Mbak Lisa? Kembali, Mbak Lisa. Iya, ya kita ngebahas kembali lagi ke topik kita yang tadi ya Mas ya, ke topik yang alumni DA itu ya, menurut saya janganlah seperti itu ya. Maksudnya kan mengayomilah anak-anak baru ini gitu, seperti ya Valen ya contohnya ya, kita maunya Valen itu tetap eksis gitu, tetap ada di dunia ini, maksudnya tetap ada di bukan kok di dunia ini maksud saya dunia hiburan gitu, maksud saya gitu, tetap berkembang dia, kita tetap support dia, kita tetap jadikan dia tuh bahan utama topik kita gitu, walaupun ya kalian jangan bosan-bosan ya gitu, jangan bosan gitu mendengarkan ya, tanpa kita gitu, tanpa kita itu kan maksudnya kan bukan tanpa kita dia nggak ada apa-apanya, bukan, cuman kan kita tuh berpengaruh ya guys, netizen itu sangat berpengaruh loh untuk ininya sebuah Valen gitu, untuk kedepannya, masa depannya gitu seperti apa nanti Kak. Ya, maksudnya dari Valen sendiri lah, termasuk dari Valen sendiri ya, dari kita juga sebagai netizen gitu yang selalu support Valen itu untuk jauh lebih baik lagi ke depannya gitu guys. Oke, baik ya. Oke, Mbak Lisa kayaknya perlu kopi dulu sedikit ya. Kok jatuhnya ke sana gitu. Iya. Tapi emang ternyata ya ini memang menjadi bahan koreksi bersama ya ternyata semuanya ya, bagi untuk semua DA7 semuanya biar tetap eksistensinya terjaga, karena saya lihat sangat kompak sekali, alhamdulillah rezekinya melimpah karena sering tampil terus di stasiun televisi tersebut ya, semuanya serba dijamin. Dan seperti acara ini Mbak ya, stripping ya, setiap hari hampir mau tampil terus ya, setiap hari tampil ya. Iya, karena Indosiar itu tahu gitu, Indosiar itu tahu cuannya di mana gitu. Jadi ya betul. Kalau di ADA sebelumnya Mas ada acaranya itu, cuman nggak se apa nih Mas, sekarang kan besoknya ada, mungkin 1 hari nggak ada gitu, ada gitu. Kalau dulu kan nggak seperti ini Mas, nggak seperti ini. Nah, jauh maksudnya begini, betul Mbak, sebenarnya Indosiar itu atau stasiun televisi itu harusnya itu fokus saja dengan acara seperti ini, karena memang akan menghasilkan pundi-pundi tertentu bagi stasiun televisi ya Mbak ya. Panen sekarang alhamdulillah begitu ya, akhirnya bisa berjalan, bisa membiayai semua pegawainya. Maksud saya itu begitu, tidak usah fokus kepada ini dukungan-dukungan dan sebagainya seperti yang kemarin dilakukan oleh hostnya itu tambah melukai, mencederai orang kembali. Maksudnya udah fokus ke acara-acara gini agar orang itu ditenangkan, jadi lupa gitu loh, sudah melewati masa-masa itu gitu loh. Akhirnya udah orang menikmati, sibuk dengan kegiatannya Valen dan sebagainya gitu. Jadi jangan sampai muncul kata-kata semacam seperti itu lagi, karena memang tugasnya stasiun televisi membuat ramainya acara itu bikin fansnya itu menjadi senang karena idolanya ditampilkan berulang kali. Jadi jangan menyentuh ranah yang kesana gitu, nanti akhirnya jadi bumerang sendiri gitu loh. Jangan menyentuh yang bukan hakmu di situ gitu, diam-diam.
Karena kita nggak bisa Mbak, namanya kita menghimbau ya, namanya sama kayak orang demonstrasi lah Mbak, kita bilang tenang, cukup tenang ya. Pasti ada satu dua orang yang akhirnya berkoar-koar, akhirnya mempengaruhi yang lainnya, dan orang kan gampang terpengaruh juga Mbak ya. Jadi ya agak gampang-gampang susah begitu. Selama tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya mungkin boykot atau melakukan demonstrasi ke apa namanya stasiun televisi, nah itu mungkin ada tindakan-tindakan lanjutan. Selama masih aman-aman saya sudah nggak usah dibahas-bahas yang itu semuanya. Jadi ini aja udah, apalagi kemarin sepertinya menyudutkan sekali ya Mbak ya. Ini Ya, sepertinya, saya katakan sepertinya menyudutkan sekali sangat. timnya Valen begitu. Jadi ya sudah, akhirnya ya sudah tahu lah timnya Valen seperti apa begitu. Ya jangan cari mati lah. Seumpama saya tidak mendukung Valen, seumpama nih ya, saya tidak mendukung Valen, saya mendukung yang juara satu, mamanya bikin live kayak semacam seperti ini, ya saya nggak mau menyenggol-nyenggol tuh juara satu. Kenapa? Karena sudah kalah kalah jumlah ya Mbak ya, kalah jumlah, terus kemudian habis itu kalah poweritas dari yang ada gitu ya Mbak ya. Jadi ya sudah, saya harus main aman gitu loh. Caranya main aman gitu loh. Itu kalau kita cerdas nih, Tretan ya, yang kalau tahu bagaimana memposisikan diri, mainnya main aman gitu loh. Jangan kalau kita udah kalah, itu namanya bela diri namanya. Jangan tahu kita udah pasti kalah, tapi kita tetap maju terus, itu bunuh diri namanya. Kalau namanya membela diri, ya apapun cara itu dilakukan untuk bisa apa menyelamatkan diri kita. Jadi caranya aman gitu, caranya smooth gitu loh.